Of Muhammad, he will be an unparalleled, unequaled leader. He will come out of a crisis of turmoil. He will take control of the world. He will establish a new world order. He will destroy all who resist him. He will invade many nations. He will make a 7-year peace treaty with the Jews. He will conquer Israel and massacre the Jews. He will establish Islamic world headquarters at Jerusalem. He will rule for 7 years, establish Islam as the only religion. He will come on a white horse with supernatural power. He will be loved by all people on earth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kofizen semuanya, di dalam sebuah riwayat disebutkan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 muslim dan 2 kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar, adapun orang kafir itu adalah Namrud bin Kan'an dan Bukhtanasor atau Nebukadnezar II. Kemudian orang muslim itu yang pertama adalah Zulkarnain, yang kedua Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kemudian akan datang orang kelima, yaitu sosok bernama Imam Al-Mahdi. Kofizen semuanya, ada sebuah video yang cukup menarik dari orang-orang Yahudi. Ada seorang rabi Yahudi, pendeta Yahudi ya. Kalau kita ngomong rabi Yahudi banyak orang gak paham, tapi kalau kita ngomong pendeta Yahudi pasti paham. Pembesar Yahudi, dia menjelaskan bahwa yang akan menghancurkan orang Yahudi siapa adalah sosok bernama Imam Mahdi. Dan dia menyampaikan di depan jemaatnya, di depan pengikutnya, dia sebutkan secara detail siapa itu Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah ciri-cirinya seperti Nabi Muhammad, punya perawakan seperti Nabi Muhammad. Dia dibimbing oleh wahyu, dia mendapatkan banyak sekali pengajaran-pengajaran langsung dari Tuhan. Dia akan didampingi oleh Yesus, yaitu Nabi Isa alaihissalam, untuk menguasai dunia. Tugas mereka sangat berat. Pertama harus melawan Dajjal, kemudian menaklukkan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian memerangi orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka itu memerangi orang Yahudi saat itu bersembunyi di balik batu, di balik pohon, tapi semua itu bisa berbicara. Mereka berbicara kepada orang muslim, berteriak, mengatakan di belakang kami ada orang Yahudi, di belakang kami ada orang Yahudi. Maka muslim yang saat itu sedang mencari-cari orang Yahudi, maka mereka mendapatinya, kecuali satu pohon yang tidak mau berbicara, yaitu pohon Gorkot. Nah, orang Yahudi itu sebetulnya jujur atau tidak, mereka sangat yakin dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama, ketika mereka membahas tentang Imam Mahdi, pembesar-pembesar Yahudi mereka juga sudah memberikan peringatan tentang kaum-kaum Yahudi ini untuk berhati-hati dan waspada tentang keturunan Nabi Muhammad yang bernama Imam Mahdi. Nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Itu sudah diperingatkan oleh mereka kepada jemaat-jemaatnya. Dan yang kedua, mereka sangat yakin sekali dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sehingga mereka menanam pohon Gorkot secara besar-besaran. Dan itu dilakukan oleh mereka dan diketahui oleh seluruh dunia. Dengan judulnya adalah Go Green. Tapi anehnya yang ditanam oleh mereka adalah pohon Gorkot. Yang notabene-nya pohon Gorkot itu bukan pohon yang menghijaukan. Memang dia pohon yang sangat ampuh menahan panas, menahan musim yang tidak beraturan, musim yang ekstrim. Mereka bisa tahan, hampir mirip kaktus. Tetapi secara pemahaman bahwa pohon Gorkot itu adalah pohon yang hampir nggak bisa dimanfaatkan. Pohonnya tidak bisa besar seperti pohon-pohon yang lain yang bisa diambil kayunya. Ada buahnya, tetapi buah itu tidak biasa untuk dimanfaatkan seperti buah-buah yang lain, karena buahnya kecil-kecil, rasanya juga nggak terlalu enak meskipun bisa dimakan. Jadi ketika mereka mengatakan kami akan go green dengan menanam pohon Gorkot, itu menjadi pertanyaan, kenapa harus pohon Gorkot? Emang nggak ada pohon yang lain? Kan gitu. Itulah yang mereka lakukan saat ini. Pada dasarnya mereka sangat setuju dengan hadis Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mengubah makna-maknanya dengan judul-judul yang lain. Tapi tetap saja intinya mereka menghindari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka berusaha nanti pada menjelang hari kiamat supaya tidak dihancurkan sehancur-hancurnya oleh pasukan Islam, maka mereka menanam pohon Gorkot. Ingat baik-baik, meskipun mereka bisa sembunyi di bawah pohon Gorkot, pohon Gorkot melindungi mereka.
tetap saja nanti di akhirat mereka tidak akan bisa lepas daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan semua berita-berita yang hak dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkari itu semua, padahal mereka tahu yang mereka ingkari itu adalah benar. Jadi mereka mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nanti orang-orang Yahudi di akhirat nanti mereka akan digiring ke bawah pohon yang disebut sebagai pohon zakum. Karena orang Yahudi mengatakan di dunia saat ini, mereka mengatakan bahwa nanti kalaupun mereka masuk neraka, maka orang-orang Yahudi akan digiring ke bawah pohon zakum. Kemudian ketika mereka sampai di pohon zakum, kemudian mereka memakan buahnya. Setelah itu neraka lenyap. Itu keyakinan orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan menggiring orang-orang Yahudi ke dalam pohon zakum. Sampai di bawah pohon zakum itu, ya mereka itu digiring bukan dalam keadaan santai, enggak, mereka sambil disiksa karena digiringnya di dalam neraka. Selama 40 tahun mereka berjalan di dalam neraka menuju pohon zakum. Sampai di pohon zakum mereka terkejut. Pohon zakum itu bentuknya menakutkan, bahkan buahnya seperti kepala-kepala setan yang bergelantungan. Tapi karena mereka yakin setelah makan pohon zakum itu neraka lenyap, apapun yang tumbuh dari pohon zakum dimakan oleh mereka. Padahal buah pohon zakum itu kalau masuk ke perut akan melelehkan isi perut, dimakan oleh mereka dengan lahap. Tapi setelah mereka itu memakannya, justru dapat siksaan yang sangat luar biasa. Tubuh mereka meleleh, mereka hancur. Setelah itu apa? Malaikat berkata kepada mereka, kalian sudah berjalan selama 40 tahun ke pohon zakum, dan kalian sudah makan apa itu pohon dan juga buah zakum, tapi neraka tidak akan lenyap dan kalian akan tetap abadi di dalam neraka. Itu yang dikatakan oleh para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab pada mereka dengan azab yang sangat luar biasa pedih, disebabkan ingkarnya mereka, disebabkan karena mereka itu tahu yang benar tapi tidak diikuti, sehingga azab mereka begitu berat sampai orang-orang di dalam neraka terkejut dengan azab mereka. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi. Mereka tahu yang benar, tapi justru mereka mengingkarinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. So Jesus will return. Yes, Muslims believe that Jesus will come again. They believe in the return of Jesus. Not the true Jesus. The Jesus of Islam, not God, didn't die, didn't rise, didn't provide a sacrifice for sin, but he does return. He's a prophet, and he comes back, and he has one purpose when he comes back, and that is to assist and aid the Mahdi. He returns, listen to this, as a radical Muslim. He comes back as a radical Muslim. He will arrive, by the way, at a minaret near Damascus. And he will come back holding the wings of two angels who flew him down to meet the gathering army of the Mahdi. In the east, the army of the Black Flag. Jesus, when he comes back, will pray to the Mahdi, who is greater than he. He will acknowledge the Mahdi as his Lord. He will make a pilgrimage to Mecca. He will worship Allah, and thus he will lead all Christians who will follow him to reject their notion of Jesus and accept the real Jesus, who is nothing but a prophet and a man. He will establish worldwide Sharia law. He will become the greatest Muslim evangelist, and he will be the final witness on the day of judgment against non-Muslims. Christians everywhere will affirm that they were wrong, that the gospel is wrong, the New Testament is wrong, he didn't die, he didn't rise, he isn't God, he isn't the Son of God. He himself will come back and point out how wrong we've been. He will correct all misinterpretations and all misrepresentations. Let me quote what their literature says. He will shatter crosses.
That's metaphoric for the destruction of the church, the symbol of Christianity being placed in the church. He will kill pigs. He will abolish the tax on non-Muslims because there won't be any living non-Muslims. Can't tax dead people. And then he will do one more thing. He will kill the Islamic Antichrist. He will kill the Islamic Antichrist. Then he will die and be buried by Muhammad, but not until he has destroyed Christianity by revealing who he really is. One of their writings says he espouses the cause of the Mahdi. He is the Mahdi's executioner. He is the Mahdi's enforcer. He is the Mahdi's prophet. And it is he who kills the Antichrist. That leads me to the third person. The Antichrist will show up. The Muslims call him Dajjal. He is the great deceiver. He comes to earth on a mule, and he's blind in one eye. He is an infidel. He is a false miracle worker. This Antichrist, this Islamic Antichrist. But you know who he claims to be? He claims to be Jesus, the Son of God. He claims to be deity. He will attempt to stop the Mahdi and the true Jesus, but the true Jesus will slaughter him. This is their view of the true Christ. Our Jesus is their Antichrist. Our Antichrist is their...